Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu lagi di channel Uswa Story. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengangkat sakitnya. Jadi teringat ketika 3 tahun yang lalu, tahun 2017 atau 2016 akhir itu orang tua saya sendiri, ibu saya biasa memanggilnya Mimih ya, itu mengeluh sakit, selalu sakit di bagian perut bawahnya sakit gitu kan. Ketika buang air kecil pun tidak bisa lancar gitu, tersendat-sendat seperti belum tuntas gitu. Sudah buang air kecil tapi terasa masih kayak belum tuntas, seperti itu beberapa bulan gitu kan. Berobat nggak sembuh, berobat jalan nggak sembuh, seperti itu. Dan sampai akhirnya ketika sampai ada demam, jadi harus dirawat. Nah, ketika dirawat oleh salah satu dokter yang kebetulan dokter itu pun dekat dengan saya gitu kan, menyarankan untuk di USG abdomen ya. Ketika di USG baru ketahuan gitu kan, ternyata di situ dicurigai adanya tumor. Nah, karena tumornya itu berada di dalam organ kandung kemih ya, jadi tumor buli waktu itu, tumor buli-buli. Dikonsulkan kepada akhirnya salah satu dokter urologi dan disiapkan untuk operasi gitu. Alhamdulillahnya sih memang ibu saya itu nggak ada komplikasi penyakit lain, tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, dan penyakit kronis lainnya tidak ada, alhamdulillah gitu kan. Jadi operasi pun tidak ada kendala, dilakukanlah operasi. Kalau tidak salah di bulan September 2017 ya, 2017 bulan September itu dilakukan tindakan operasi. Ketika dibuka, dokter udah langsung curiga begitu dibuka, ini sepertinya ke arah keganasan gitu kan. Coba di PA aja, di patologi anatomi. Akhirnya kebetulan kakak saya sendiri juga bekerja di rumah sakit tersebut dan mendampingi ketika prosesi operasinya. Selesai dari tindakan operasi, Mimih di ruang pemulihan dan di ruang perawatan seperti biasa. Lalu sampel dari sayatan tumor itu diperiksakan di bagian laboratorium patologi anatomi. Kurang lebih 5 harian ya hasilnya itu. Dan Mimi masih melakukan perawatan rawat inap sampai dengan kondisinya perbaikan seperti itu. Hasilnya ternyata ganas. Di situ terdiagnosa CA buli-buli stadium akhir. Semua anak-anaknya kaget gitu ya. Kakak saya kebetulan 7 bersaudara dan saya adalah anak ke-7. Kakak saya menyerahkan semuanya kepada saya. Kamu yang lebih dekat sama Mimi, coba kamu sampaikan ke Mimi bahwa sakitnya Mimi apa gitu. Karena Mimi tanya terus, Mimi tuh sakitnya apa? Terus katanya kan tumornya ini tuh jinak apa ganas, selalu kayak begitu gitu kan. Aduh, bagaimana saya menyampaikan kepada orang tua saya sendiri gitu kan. Tapi bismillah gitu ya, dengan keyakinan bahwa saya bisa mensupport Mimi gitu. Saya anaknya, saya darah dagingnya, saya bisa mensupport Mimi. Menyempatkan waktu, bismillah aja, entah mau ngomongnya itu mulai dari mana, bismillah aja gitu ya. Allah bantu saya untuk bisa memberikan support. Saat itu saya bilang gini, Mih, sakitnya lebih sakit sekarang atau sakit yang kemarin sebelum diangkat operasinya gitu. Kata Mimi, sekarang lebih enakan karena mau pipis nggak begitu kerasa tersiksa, pipis kerasa tuntas, kata Mimi gitu ya. Terus Mimi nanya, oh iya, kamu udah tahu belum hasilnya? Hasil Mimi tuh seperti apa? Sakitnya Mimi, tumornya Mimi tuh tumornya jenis apa gitu kan. Entah kenapa gitu tiba-tiba saya spontan
spontan menyampaikan ke Mimi gini, Mi, hasilnya memang itu tumor kan ada 2 Mi, gitu kan. Ada tumor jinak dan ada tumor yang tidak jinak. Jadi saya saat itu selalu memberikan apa ya, agar Mimi itu nggak menganggap bahwa di dalam pikiran Mimi itu ini adalah kanker, ini adalah tumor ganas, enggak gitu. Jadi tapi bukan berarti saya juga mengabaikan bahwa ini bukan keganasan gitu. Jadi bagaimana caranya saya membuat kalimat yang benar tapi saya perhalus agar dalam benak pikiran Mimi ini adalah sebuah kenyataan yang tetap positif gitu, diterima sama Mimi dengan tetap positif. Jadi saya bilang, Mi, hasil dari patologi anatominya bahwa ini tumornya tidak jinak. Beda ya, artinya sama, tapi beda rasanya ketika kita bilang, Mi, ini tumornya ganas, Mimi kena kanker. Bahasanya itu akan berbeda ketika diterima dengan, entah saya juga kenapa gitu, tiba-tiba saya mengeluarkan kalimat menyampaikannya kepada Mimi bahwa, Mi, tumornya ternyata bukan tumor yang jinak. Jadi Mimi apa, kata Mimi gitu ya, Mimi tumornya tuh ternyata udah lama dan mungkin Mimi tidak dirasa. Jadi tumornya ini jenisnya kategori tumor yang tidak jinak. Agar tidak semakin parah kondisinya, Mimi mau ya di kemoterapi, karena saat itu dokter menyarankan untuk segera kemoterapi. Bahkan karena dokter sudah melihat ketika sampel tumornya ketika dibuka gitu, wah ini udah khas gitu ya ke arah CA gitu kan, langsung aja sebelum ada hasil, kan hasil kurang lebih 5 harian gitu, jadi udah langsung di patologi anatomikan saja, dan sebelum ada hasil langsung di kemo aja gitu. Jenis kemonya tuh kemo yang pakai intrabuli gitu ya. Jadi Mimi tuh dimasukin kateternya 3-way gitu, 3-way kateter, dimasukkanlah cairan yang sudah dicampurkan obat tersebut gitu, dan tidak di cover dong sama BPJS. Bismillah, kita punya anaknya kan, Mimi punya 7 bersaudara patungan tuh. Udah gak apa-apa, yang penting Mimi sehat gitu kan. Itu dokter bilang harus 7 kali ya gitu, harus 7 kali diberikan kemoterapi intrabuli gitu, sambil menunggu hasil gitu. Jadi sebelum ada hasil patologi anatomi 1 kali Mimi sudah dilakukan kemoterapi melalui intrabuli. Nah, setiap seminggu itu Mimi melakukan rutin dan tidak rawat inap, rawat jalan aja itu pun dilakukan di poliurologi. Jadi Mimi 1 jam itu kemoterapi, dimasukkan cairan yang melalui buli-bulinya itu selama 1 jam. Jadi nanti miring kiri selama 15 menit, miring kanan 15 menit, lalu terlentang 15 menit, tengkurap 15 menit. Bayangkan dalam kondisi blas bulinya penuh, blas kandung kencingnya tuh penuh. Mimi tuh ngerasa nggak nyaman nih gini, aduh Mimi nggak tahan, ini kayak pengen pipis tapi nggak bisa pipis karena kan dikunci gitu kan pakai 3-way catheter itu. Nah itu nanti kalau udah 1 jam baru dibuang. Itu selama 7 kali, berarti kan 7 minggu karena dilakukan kemoterapinya per minggu. Nah di minggu ke-8 berarti akhir dari tahun 2017 gitu, 2017 Mimi selesai kan, kita udah sepakat selesai kemoterapi ini yuk ke rumah sakit di Darmais aja gitu kan. Kita cari di sana kan onkologinya lengkap gitu. Memang sudah dibuatkan juga sih surat rekomendasi dari dokter bahwa Mimi dirujuk ke rumah sakit Darmais. Nah karena kebetulan di akhir tahun itu kan terbentur libur tahun baru, dokter-dokternya juga banyak cuti, akhirnya ke pending
nunggu tahun baru dulu selesai. Jadi akhirnya karena saya juga bekerja di salah satu klinik rumah sakit swasta di Cirebon, tahun baru cuti saya masih utuh lagi dong. Jadi cuti saya itu kan saya dapat hak cuti 14 hari. Jadi saya minta ke atasan saya, terima kasih banget atasan saya saat itu ya, sudah memudahkan saya untuk bisa cuti. Saya langsung minta cuti 7 hari untuk dampingin Mimi ke Darmais. Awal Januari di minggu awal itu saya dampingi Mimi untuk ke Darmais. Kita di sana sewa satu rumah, dimana di sana itu kalau di belakang Darmais itu udah banyak ya rumah-rumah yang sudah disediakan untuk kayak guest house gitu, untuk seminggu, untuk harian, untuk bulanan. Dan kita saat itu langsung sewa untuk satu minggu 2 kamar. Jadi biar Miminya nyaman juga, yang nunggunya juga kita yang nganter juga nyaman di sana. Jadi persis di belakang dari rumah sakit Darmaisnya. Kita bagi tugas setiap pagi subuh itu kakak saya yang nomor 5 udah ambil antrian. Nah nanti ketika udah ambil antrian nomor berapa, nanti kalau tinggal dokternya datang gitu, operan kakak pulang, saya nganter Mimi. Jadi Mimi nggak terlalu lama nunggu di sana. Ketika diperiksakan semuanya, dokternya juga sangat kooperatif sekali. Profesor dokter onkologi di sana menyampaikan bahwa ini screening dulu, sampai di bone scan gitu ya. Mimi di bone scan dan alhamdulillah tuh tidak ada kendala gitu, meskipun kita pakai BPJS gitu, tapi saat itu tidak dipersulit gitu. Hari itu juga Mimi melakukan rangkaian lab dulu, karena untuk bone scan Miminya harus disiapkan ada beberapa pemeriksaan laboratorium gitu kan. Selesai hasil laboratoriumnya semuanya normal, maka keesokan harinya Mimi dilakukan bone scan dengan beberapa persiapan. Dilakukanlah bone scan di hari kedua. Pas dilakukan di hari kedua itu Mimi juga masih terus bertanya gitu. Nah setiap malam, setiap kali ngobrol deket Mimi itu selalu saya bilang, "Mi, ini cuman," saya selalu bilang gitu, "ini cuman tumor yang tidak jinak kok gitu. Insya Allah sembuh, insya Allah Mimi sehat lagi seperti sedia kala. Yakin ya Mi, optimis ya Mi," gitu. Iya gitu. Jadi Mimi tuh nggak pernah tahu bahwa sakitnya sebenarnya adalah kanker. Mimi nggak pernah paham kalau kanker itu adalah ya tumor ganas gitu. Lempeng aja sesuai dengan apa yang saya bilang, tumor, tapi katanya tumornya tuh nggak jinak gitu. Begitu terus yang ada di alam pikirannya Mimi. Nah sampai akhirnya hari ketiga hasil bone scan-nya dilaporkan kepada profesor dokter di sana, dan luar biasa banget, Masya Allah gitu ya, ini kebesaran Allah gitu kan. Dokternya bilang semuanya bersih, tidak ada metastase, tidak ada penyebaran, dan dinyatakan sembuh total gitu kan. Kita sujud syukur, kita ya Allah gitu kan, semua atas kehendak Allah, semua atas campur tangan Allah gitu. Bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun gitu di situ. Akhirnya begitu sampai di Cirebon, Mimi nggak ada keluhan apa-apa sama sekali, nggak ada ngerasain sakitnya lagi gitu. Nah cuman Mimi, ya namanya orang tua ya, ibu saya tuh udah 70, saat itu udah 75 ya usianya, tapi ya gitu semangat, nggak mau diem karena kebiasaan orang-orang dulu gitu kan, nggak bisa santai, nggak bisa leha-leha gitu ya. Dia aktivitas di rumah tuh ngerasa udah sehat gitu ya, jadinya over gitu. Tiba-tiba sakit pinggangnya gitu kan, sakit pinggangnya, saya tetap takut ya secara medis. Aduh, sakit pinggangnya ini ada kaitannya nggak ya dengan kemarin sakit kankernya gitu kan, sakit kanker di area buli-buli gitu, takutnya kenapa-napa gitu. Terus sekarang baru timbul gejala lagi gitu, sakit pinggang. Jadi saya bawa lagi ke rumah sakit, kemudian saya konsultasikan lagi dengan dokter gitu.
Ini lain lagi ternyata, pas lain lagi di situ dinyatakan bahwa ada penyempitan di saraf tulang belakangnya, ada dekompresi di lumbo sakral kelima dan keenam, sama ada skoliosis gitu. Ya faktor usia juga sih, udah ada pengapuran, ada penyempitan gitu. Penyempitannya akibat dari dekompresinya itu. Terus faktor usia juga gitu kan. Saat itu sampai Mimi nggak bisa nahan sakitnya, sampai harus dikasih jenis morfin ya, obat MST gitu. Terus saya mikir lagi gitu, kemarin kanker aja Mimi bisa lewatin gitu ya, ini kan di bawah kanker ya ibaratnya. Saya mau ngasih motivasi apa lagi nih ke Mimi gitu, supaya Miminya nggak selalu bergantung sama morfin, obat-obat pengurang nyeri yang tetaplah ada side effect-nya gitu. Akhirnya saya sharing, ngobrol gitu kalau pas lagi berdua gitu. Kata Mimi, ini Mimi sakitnya apa lagi sih gitu kan. Ini Mimi sakitnya karena memang faktor usia. Semua orang yang udah usia lanjut pasti mengalami sakit ini. Tinggal Mimi bersahabat dengan rasa nyerinya, tidak bergantung dengan obat. Karena obat kalau terus-terusan Mimi konsumsi untuk obat pengurang nyeri ya, jangan sampai nanti ada kan sejenis obat lain yang harus memang diminum terus setiap hari seumur hidupnya, yang sifatnya long life, itu nggak boleh berhenti. Tapi kalau untuk obat jenis yang pengurang nyeri seperti itu kan, kalau memang sudah tidak nyeri ya jangan diminum lagi gitu. Jadi saya memberikan sugesti gitu kepada Mimi bahwa kalau Mimi sudah bisa bersahabat dengan rasa sakitnya, nggak perlu obat pengurang nyerinya gitu. Jadi nanti Mimi tahan ya, kalau misalnya harusnya dosisnya sehari 3 kali, Mimi nanti dikurangin jadi 2 kali aja sehari gitu. Terus keesokan harinya kalau bisa sehari sekali aja. Kemudian sampai mundur, nanti 2 hari sekali, kemudian 3 hari sekali, seminggu sekali, sampai akhirnya nggak minum obat sama sekali. Dan sampai sekarang ternyata Mimi sudah bersahabat tuh dengan rasa nyerinya. Tidak ada lagi keluhan sakit pinggang, sakit punggung, nggak enak tidur segala macam. Nah, dari cerita tentang orang tua saya sendiri tentang Mimi, saya hanya mau berbagi di sini bahwa kembali lagi semua pada pola mindset kita gitu kan. Ketika kita merasa sehat, kita kuat, maka Allah itu akan bergantung kepada apa yang kita sangka, kita yakini, dan karena keyakinan itu adalah bagian dari terijabahnya doa.